Semangat pagi semua, saya Desa Nyoman Febrina Ambara Puspita akan mempresentasikan infografis tentang Kota Mataram dalam angka. Statistik yang saya tampilkan bersumber dari BPS Kota Mataram. Garis besar yang saya ambil adalah demografi kependudukan di Kota Mataram. Tanpa basa-basi lagi, yuk disimak! Topik pertama adalah mengenai sebaran usia penduduk yang direpresentasikan dalam piramida penduduk Kota Mataram. Piramida penduduk dasarnya dibentuk dari data jumlah penduduk yang telah dikelompokkan berdasarkan umur dengan rentang tertentu. Piramida Kota Mataram terlihat seperti pada gambar, di mana hampir mendekati tipe granat atau stasioner. Tipe ini mengindikasikan tipe kependudukan yang baik. Mengapa dikatakan demikian? Karena tipe stasioner mencerminkan angka kematian bayi dan lansia yang tidak terlalu curam, sehingga mengindikasi sistem kesehatan, perekonomian, dan pendidikan yang cukup baik di Kota Mataram ini. Penduduk di Kota Mataram tahun 2020 mencapai total 429.651 orang dengan jumlah laki-laki 213.764 orang dan perempuan sebanyak 215.887 orang. Data dari piramida penduduk dapat dijadikan dasar perhitungan banyak indikator kependudukan lainnya, salah satunya dependensi rasio atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah angka yang menunjukkan tanggungan 100 penduduk usia produktif untuk membiayai sekian penduduk non-produktif. Angka ini terdiri dari 3 jenis, yaitu rasio ketergantungan muda, tua, dan umum. Rasio ketergantungan didapat dari hasil bagi antara jumlah penduduk non-produktif dengan jumlah penduduk produktif dikali konstanta 100. Adapun penduduk usia produktif adalah mereka yang berumur 15-64 tahun, non-produktif muda adalah mereka yang berumur kurang dari 15 tahun, dan non-produktif tua adalah mereka yang berumur 65 tahun ke atas. Nah, melalui grafik yang menginformasikan status produktivitas penduduk di Kota Mataram tahun 2020, maka didapatkanlah rasio ketergantungan umum sebesar 48,4, yang artinya tiap 100 penduduk produktif di Kota Mataram menanggung 48 hingga 49 penduduk usia non-produktif. Di mana rasio ketergantungan tua menyumbangkan angka sebesar 7,4, sementara rasio ketergantungan muda sebesar 41. Oke, selanjutnya kita beralih ke kepadatan penduduk di Kota Mataram. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas wilayah, sementara kepadatan penduduk kasar adalah banyaknya penduduk per satuan kilometer kubik. Kepadatan penduduk yang akan kita bicarakan pada topik ini adalah kepadatan penduduk kasar. Perlu diketahui, di Kota Mataram terdapat kecamatan yang bernama Mataram. Jadi, jangan sampai salah tangkap ya. Infografis ini menunjukkan kepadatan penduduk kasar setiap kecamatan di Kota Mataram pada tahun 2010 dan 2020. Kepadatan penduduk di Kota Mataram secara keseluruhan adalah 7.009 orang per kilometer kubik di tahun 2020. Secara umum, grafik di samping menunjukkan meningkatnya kepadatan penduduk di setiap kecamatan di Kota Mataram pada tahun 2010 menuju 2020, kecuali pada Kecamatan Selaparang. Dari grafik di samping, kita juga dapat melihat Ampenan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, sementara Sekarbele merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang terendah. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Semangat pagi semua!